Anda kembali di Special Report, Saudara. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan sudah melewati babak pembuktian, baik dari pihak Peggy Setiawan maupun pihak Polda Jawa Barat. Jelang putusan pengadilan terkait status tersangka Peggy besok 8 Juli, sejumlah fakta persidangan terungkap dalam sidang pra-peradilan. Sidang gugatan pra-peradilan tersangka pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, akhirnya sampai pada tahap kesimpulan. Hakim Tunggal Eman Sulaiman berjanji tak akan mengkhianati kepercayaan, baik pemohon Peggy Setiawan dan penasihat hukum maupun tim hukum Polda Jawa Barat. Hakim menegaskan ia tak punya kepentingan atas perkara ini sehingga akan memberikan keputusan terbaik. Saya akan memutus dengan objektif. Tidak ada yang namanya tekanan dari manapun, saya abaikan kalaupun ada. Saya akan objektif, saya akan memberikan putusan yang terbaik. Terbaik ini bukan terbaik untuk pemohon, bukan juga terbaik untuk termohon, tapi terbaik untuk Indonesia. Amin. Ya. Amin. Senin esok 8 Juli, Hakim Pengadilan Negeri Bandung akan memutuskan apakah Peggy layak menyandang predikat tersangka. Sebelumnya, sidang pembuktian dari pihak termohon Polda Jawa Barat berlangsung panas. Polda Jabar mendatangkan ahli hukum pidana Universitas Pancasila, Profesor Agus Surono. Di tengah keterangan ahli, tim penasihat hukum Peggy Setiawan dan tim hukum Polda Jawa Barat beberapa kali bersitegang hingga dilerai hakim. Saudara ahli, saya minta di sini ahli kan sudah disumpah tadi ya. Ahli katakan sesuai dengan keahlian ahli. Jangan ahli karena ahli yang diajak oleh pihak termohon, jadi ahli. Ya nanti dulu. Keberatan. Itu mohon izin yang mulia. Itu sudah menuduh. Bahaya nih. Ini bukan ini bahaya. Kedua-duanya diam. Kedua-duanya diam dulu. Tim penasihat hukum Peggy pun mencecar ahli pidana dari kubu Polda Jawa Barat terkait bukti. Pasalnya, kubu Peggy menilai bukti yang digunakan Polda Jabar untuk menetapkan status Peggy sebagai tersangka tak sesuai. Kubu Peggy menilai Polda Jabar salah tangkap atau error in persona. Oke, alat buktinya ijazah sama keterangan saksi. Apakah perlu nggak ada sidik jari yang mengatakan di barang yang kasus pembunuhan tersebut? Bagaimana menurut ahli? Mohon izin yang mulia, alat buktinya berupa apa? Yang penting selama memenuhi kualifikasi 184 ayat 1 KUHP huruf A, B, C, 2 dari itu, maka itu adalah sah secara hukum. Bukankah seharusnya ada barang bukti yang lain yang harus mendukung itu? Kalau begini gampang sekali loh untuk mentersangkakan orang-orang. Setiap ini ambil, cari aja ijazahnya, cari aja keterangan saksi-saksi kalau begitu. Gimana menurut ahli? Sependapat nggak seperti itu? Saya tidak sependapat dengan apa yang disimpulkan oleh saudara. Kubu Peggy juga mengulik analisis ahli dari Polda Jabar terkait cara penyidik mengumpulkan alat bukti. Tapi ahli bersikukuh, pra-peradilan tak membahas substansi, melainkan kewajiban penyidik memenuhi 2 alat bukti sesuai KUHP. Di dalam penetapan tersangka, surat perintah dimulainya penyidikan, itu berdasarkan nomornya sama, tapi nggak tahu ini dari reskrim atau dari narkoba atau dari lantas, tidak ada kejelasannya. Jadi tidak ada res Cirebon kota ini. Ini masalah hak asasi manusia pembatasannya gitu. Saya sudah memahami apa yang saudara ingin tanyakan dan ingin minta justifikasi saudara, tapi saya ingin menyampaikan objek pra-peradilan ini adalah terkait dengan penetapan tersangka oleh penyidik Polda Jawa Barat. Saya tidak bicara substansi. Kejanggalan prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan tanpa panggilan pemeriksaan polisi juga jadi perdebatan di persidangan. Jika pemanggilan itu tidak dilakukan, ini perkaranya ada laporan loh, ahli. Nah, ini kan ada laporan. Nah, apabila ada pelapor tapi tidak dilakukan pemanggilan terhadap calon tersangka, itu bagaimana menurut pendapat ahli? Saya catat semua keterangan ahli. Nah, pemanggilannya ya tergantung dari penyidik mau memanggil siapa saja, apakah mau memanggil saksi atau memanggil pihak ahli dan seterusnya, kan tergantung dari kewenangan penyidik.
Sementara pada Rabu 3 Juli lalu, kubu Peggy menghadirkan 4 saksi dalam babak pembuktian pra-peradilan Peggy Setiawan. Keempat saksi yakni Dede Kurniawan, Suharsono alias Bondol, serta Agus Gunawan dan istrinya Riana. Dede adalah teman Peggy di Cirebon. Sementara Bondol merupakan buruh bangunan yang juga rekan kerja Peggy saat membangun rumah saksi Agus Gunawan dan istrinya di Bandung pada 2016. Saksi Agus Gunawan bahkan membenarkan Peggy ada di Bandung mengerjakan pembangunan rumahnya pada rentang waktu pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan yang kita maksudkan sekarang ini sudah ada bekerja di situ atau tidak? Itu memang kalau terakhir ada Pak, ada. Sampai terakhir finishing itu ada. Yang maksudnya saya begitu. Sementara, saksi Dede Kurniawan rekan Peggy di Cirebon membantah nama panggilan Peggy Setiawan adalah Perong. Nama Peggy alias Perong masuk dalam daftar pencarian orang Polda Jawa Barat sejak 2016. Peggy Setiawan alias apa? Alias apa? Pegong. Hah? Pegong. Pekong. Pegong. Pegong. Peko. Pegong. Pego. Pego ya? Pego. Oh, Pego katanya Pak. Pego. Pego ya. O, rong, O, hampir mirip ya. Begitu. Oh ya. Pego. Hampir rong. Ya. Ya. Penetapan tersangka Peggy dan kasus pembunuhan Vina Eki dinilai penuh kejanggalan dan terus disorot publik. Komisi Yudisial pun turut memantau dinamika persidangan. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial, Mukti Fajar Nurdewata menegaskan, KY memantau pra-peradilan Peggy Setiawan karena kasus pembunuhan Vina dan Eki menarik perhatian publik. Pemantauan ini juga permintaan penasihat hukum Peggy agar menjaga hakim mandiri dalam mengadili dan memutus gugatan pra-peradilan Peggy. Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menilai hakim dapat tidak menerima permohonan karena syarat formal tak lengkap atau menolak permohonan karena setuju polisi telah punya 2 alat bukti untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka. Tapi jika permohonan pra-peradilan dikabulkan, keputusan ini akan jadi pelajaran atas profesionalitas Polri. Persoalannya kalau peradilan ini adalah bagaimana para pihak meyakinkan hakim. Yang paling berpengaruh adalah kredibilitas Polri. Karena ada jeda-jeda waktu yang menunjukkan bahwa ada tindakan-tindakan yang tidak profesional. Dia baru disidik lagi ketika ada filmnya. Menurut saya itu juga satu kelemahan gitu. Ini juga harus menjadi pelajaran buat Polri. Tidak boleh menunda-nunda sesuatu yang harus diselesaikan apapun putusannya. Mestinya seperti itu. Akankah keputusan hakim jadi pertaruhan kredibilitas Polri dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki?